perkenalkan nama saya Andini Putri, saya mahasiswi Universitas Pamulang dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri dari kelas 02 TIDP 009 dengan NIM 2410108000408. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak dosen Tio Adrian, STMkom dengan mata kuliah pemrograman komputer. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pemrograman komputer, yaitu membuat database, kehidupan sehari-hari dari bangun tidur hingga ke kampus menggunakan algoritma, pskode, dan flowchart. Algoritma adalah suatu urutan langkah-langkah logis, sistematis, dan terbatas yang dirancang untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma menjadi dasar utama dalam pemrograman komputer, karena algoritma menentukan bagaimana suatu program akan memproses data untuk menghasilkan output yang diinginkan. Dalam dunia teknologi dan informatika, algoritma digunakan untuk membuat solusi yang efisien dan efektif terhadap berbagai persoalan, baik sederhana maupun kompleks. Setiap algoritma harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, jelas dan tidak ambigu, yaitu setiap langkah dalam algoritma harus dapat dimengerti dengan jelas tanpa keraguan atau tafsir ganda. Yang kedua yaitu berhingga, yaitu langkah-langkah dalam algoritma harus memiliki batas, artinya algoritma tidak boleh berjalan tanpa akhir. Yang ketiga yaitu masukan atau input. Algoritma dapat memiliki 0 atau lebih masukan dari pengguna atau sistem. Yang keempat yaitu ada keluaran atau output. Algoritma harus menghasilkan setidaknya satu keluaran sebagai hasil dari proses yang dilakukan. Yang kelima yaitu efektivitas atau langkah-langkah dalam algoritma harus cukup sederhana sehingga bisa dilakukan dalam waktu yang wajar dan bisa diimplementasikan secara praktis. Nah, ini contoh perancangan algoritma kehidupan sehari-hari dari bangun tidur hingga ke kampus. Yang pertama yaitu dimulai dengan bangun pagi, yang kedua mengecek alarm dan mematikan alarm, yang ketiga merapikan tempat tidur, keempat membersihkan kamar seperti menyapu, buang sampah kecil kalau ada, yang kelima mengecek jadwal kuliah, yang keenam mengambil wudhu, yang ketujuh sholat subuh, ke-8 mandi dan gosok gigi, ke-9 berpakaian dan berdandan, ke-10 mengecek isi tas seperti buku, HP, charger, dompet, dan mukena. Ke-11 yaitu sarapan. 12 mengecek cuaca hari ini, jika hujan akan bawa payung, jika tidak ya nggak bawa payung. Ke-13 berangkat ke kampus yaitu dengan jalan kaki. Ke-14 dari kampus. 15 mengecek ruang kelas dan jam kuliah. Ke-16 masuk kelas dan siap menerima mata kuliah. Nah, itulah contohnya. Yang kedua yaitu pskode. Pskode adalah deskripsi langkah-langkah logis dari suatu algoritma yang ditulis dalam bentuk mirip kode program, tetapi menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa campuran agar mudah dipahami manusia. Ciri-ciri pskode yaitu yang pertama, tidak mengikuti aturan sintaks bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, yaitu mudah dipahami oleh orang awam maupun programmer. Yang ketiga, yaitu menjelaskan logika program secara bertahap. Yang keempat, yaitu digunakan sebelum menulis kode program sebenarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pskode saya yang telah saya buat melalui Programmis. Yang pertama itu ada info random, selanjutnya dev aktivitas, yang selanjutnya itu cek jam. Selanjutnya saya cek jadwal kuliah, ada cek cuaca, habis itu rutinitas pagi. Yaitu rutinitas pagi saya, algoritma rutinitas pagi sebagai mahasiswa. Selanjutnya cek jam, saya bangun pagi yaitu jam 5. Selanjutnya aktivitas yaitu merapikan tempat tidur. Aktivitas selanjutnya saya membersihkan kamar seperti menyapu, buang sampah kecil kalau ada. Selanjutnya mengecek jadwal kuliah hari itu. Cek jadwal kuliah yaitu jadwal kosong kalau ada, seperti kalau jadwalnya saya kosong yaitu rebahan lagi dan sambil nonton drakor. Selanjutnya yaitu mengambil wudhu dan sholat subuh. Selanjutnya mandi dan gosok gigi. Seterusnya saya berpakaian dan berdandan. Habis itu mengecek isi tas, buku, charger, dompet, mukena. Selanjutnya itu aktivitas saya sarapan. Selanjutnya saya cek cuaca. Jika cuaca hari itu hujan, saya akan membawa payung. Jika nggak hujan, ya saya nggak bawa payung. Selanjutnya itu saya berangkat ke kampus dengan jalan kaki. Selanjutnya
tiba di kampus, habis itu saya mengecek ruang kelas dan jam kuliah. Selanjutnya saya masuk kelas dan siap menerima mata kuliah. Selesai. Hasil output yang saya dapatkan yaitu seperti ini. Yaitu pertama bangun pagi jam 5, habis itu mengecek alarm dan mematikannya, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, seperti menyapu, buang sampah kecil kalau ada. Selanjutnya mengecek jadwal kuliah hari itu. Selanjutnya mengambil wudhu dan sholat subuh, mandi dan gosok gigi, berpakaian dan berdandan, mengecek isi tas seperti buku, charger, dompet, dan mukena. Sarapan, mengecek cuaca hari itu, kalau hujan bawa payung, kalau enggak hujan enggak bawa payung. Habis itu berangkat ke kampus jalan kaki, tiba di kampus, mengecek ruang kelas dan jam kuliah, habis itu masuk kelas dan siap menerima mata kuliah. Selesai. Yang ketiga yaitu ada flowchart, atau dalam bahasa Indonesia disebut diagram alir. Adalah representasi grafis dari suatu proses algoritma atau prosedur sistematis yang menggambarkan langkah-langkah logis dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan suatu masalah. Flowchart menggunakan berbagai simbol standar untuk menunjukkan jenis aktivitas tertentu, seperti proses, keputusan, input atau output, dan arah alur proses. Simbol-simbol ini dihubungkan dengan panah yang menunjukkan urutan dan arah jalannya proses. Flowchart sangat penting dalam dunia pemrograman, sistem informasi, dan rekayasa proses karena memberikan cara yang jelas dan sederhana untuk menggambarkan alur kerja atau pemikiran logis secara visual. Dalam penyusunan flowchart, terdapat beberapa simbol standar internasional yang digunakan, seperti yang pertama yaitu ada terminator, oval, menandakan awal atau akhir proses. Yang kedua yaitu ada proses, bentuknya persegi panjang, itu menunjukkan kegiatan atau aksi. Yang ketiga yaitu ada input atau output, bentuknya janjar genjang, menandakan masukan dari pengguna atau keluaran dari sistem. Yang keempat ada itu decision atau belah ketupat, yaitu menandakan proses pengambilan keputusan yang menghasilkan dua atau lebih cabang alur. Selanjutnya ada arrow atau panah, yaitu menunjukkan arah dari satu langkah ke langkah berikutnya. Nah, ini contoh flowchart saya. Yang pertama itu dimulai dengan start dengan bentuk oval, yang kedua bangun tidur, selanjutnya yaitu merapikan tempat tidur dan membersihkan kamar, ditandai dengan belah ketupat karena ada pilihan ya dan tidak. Jika iya, saya akan lanjut dengan merapikan tempat tidur dan bersihkan kamar dan dilanjutkan mengecek jadwal kuliah. Jika tidak, saya akan langsung ke mengecek jadwal kuliah. Selanjutnya ada yaitu pilihan apakah saya akan sholat subuh atau tidak. Jika saya sholat subuh, saya akan mengambil wudhu dan sholat subuh, dilanjutkan dengan mandi dan gosok gigi. Jika tidak, maka saya akan langsung mandi dan gosok gigi. Selanjutnya yaitu saya akan berpakaian dan dandan, selanjutnya mengecek isi tas. Selanjutnya ada pilihan yaitu apakah saya mau sarapan. Kalau saya ingin sarapan, saya akan lanjut sarapan dan cek cuaca. Jika saya tidak akan sarapan, saya akan langsung mengecek cuaca. Dan jika selanjutnya saya ada itu pilihan apakah hari itu hujan. Jika iya, saya akan bawa payung, dan jika tidak, saya akan langsung berangkat ke kampus. Selanjutnya ada yaitu cek ruang kelas dan jam kuliah, dilanjutkan dengan masuk kelas dan siap belajar. Dan diakhiri dengan kata-kata N, yaitu dengan tanda oval. Baiklah, demikian pemaparan dari saya mengenai materi pemrograman komputer tentang database. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan penyebutan di video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.